Mungkin sudah jutaan kaki yang menginjak anak tangga di Pajimatan Imogiri ini. Dan kabarnya anak tangga itu bukan anak tangga biasa, melainkan kuburan dari seorang tokoh yang berkhianat pada Sultan Agung. Apakah benar demikian? Seiring perjalananku menuju ke bagian belakang dari Pajimatan Imogiri, aku sejenak singgah ke bagian dari makam Pajimatan Imogiri yang cukup fenomenal. Mengapa demikian? Karena kabarnya di salah satu anak tangga yang terdapat di Pajimatan Imogiri dimakamkan seorang tokoh yang pernah berkhianat pada Kanjeng Sultan Agung. Meski juga ada yang berpendapat jika tokoh yang dimakamkan di lokasi tersebut adalah sosok penting yang menjadi musuh dari Mataram. Bagaimana kisahnya? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Banyak yang tak asing lagi dengan nama Tumenggung Endronoto, seorang yang dikabarkan berkhianat kepada Sultan Agung. Namanya kemudian dikenal karena dibuatkan makam dalam tanda kutip istimewa di Pajimatan Imogiri atau makam Raja-Raja Imogiri. Tapi bukan di area yang digunakan sebagai pemakaman, melainkan di anak tangga menuju komplek pemakaman tersebut. Lalu apa sebenarnya kesalahan yang telah diperbuat oleh Tumenggung Endronoto hingga dikabarkan dikuburkan di lokasi yang setiap hari diinjak-injak siapapun yang berkunjung ke Pajimatan Imogiri? Kesalahan pertama adalah melakukan provokasi yang menyebabkan perang saudara antara Sultan Agung dengan Adipati Pragola II, penguasa dari Pati. Adipati Pragola II sebenarnya masih memiliki hubungan saudara, tepatnya saudara ipar dari Sultan Agung. Sayangnya, Tumenggung Endronoto justru menghasut Sultan Agung dengan menyebut bahwa Adipati Pragola II akan memberontak. Sultan Agung kemudian mengambil tindakan tegas menyerang Pati dengan pasukan yang dipimpinnya sendiri. Menurut cerita lisan dari Serat Kondo, Sultan Agung mengatur pasukan dengan bagian depan dan tengah dipimpin oleh Pangeran Sumedang, Adipati Martoloyo. Dalam serangan itu, Adipati Martoloyo membawa pasukan dari Madura, Kedu, Bagelen, serta Pamijen. Sedang di bagian belakang pasukan, ada keluarga kerajaan dan Kapendak di barisan Mataram. Saat perang berkecamuk, Adipati Pragola II merangsek maju yang membuat Sultan Agung membunyikan gong pusaka Kiai Bijak. Serangan Adipati Pragola II tersebut sempat membuat pasukan Sultan Agung mundur. Sultan Agung kemudian memberikan tombak pusaka Kiai baru kepada lurah dari para Kapendak yaitu Noyodermo dan kembali memukul gong pusaka. Seketika tombak dihunus dan mengenai Adipati Pragola II dan membuat sang penguasa Pati itu gugur. Disebutkan bahwa Adipati Pragola II gugur pada tanggal 4 Oktober 1627. Perang saudara tersebut tak hanya memakan biaya yang sangat besar, namun juga menelan banyak korban jiwa. Sebanyak 150.000 orang dari Pati tewas dibunuh tentara kerajaan Mataram. Sedang dari pihak Mataram, korban jiwa jauh lebih besar lagi, hingga mencapai 200.000 orang.
Perang saudara tersebut sangat merugikan kedua belah pihak dan melemahkan kekuatan Mataram dalam menghadapi musuh-musuhnya yang lain. Tumenggung Endronoto juga diketahui telah membocorkan rencana serangan Sultan Agung kepada pihak VOC ketika hendak menyerang Batavia. Dalam buku G. Mujanto berjudul The Concept of Power in Javanese Culture yang terbit di tahun 1986, dikisahkan bahwa gagalnya rencana Sultan Agung yang ingin mengalahkan VOC di Batavia adalah karena ulah dari Tumenggung Endronoto. Seperti diketahui, Sultan Agung 2 kali menyerang Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan juga pada tahun 1629. Usai kalah dalam pertempuran di tahun 1628 karena buruknya perbekalan, maka Sultan Agung membuat strategi khusus berupa membuat lumbung-lumbung beras di sekitar Karawang dan Cirebon. Namun VOC ternyata mengetahui rencana Mataram tersebut untuk kemudian segera menghancurkan lumbung-lumbung itu. Rencana yang sudah disusun dengan sangat matang oleh Kanjeng Sultan Agung itu terungkap karena Tumenggung Endronoto yang memilih untuk membocorkan rahasia kepada VOC. Akibatnya, penyerangan tersebut gagal total dan pasukan Mataram yang mengalami kekalahan telak banyak yang tewas atau tertawan oleh pihak VOC. Setelah aksi pengkhianatan itu diketahui, Tumenggung Endronoto langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Kanjeng Sultan Agung. Jasad Tumenggung Endronoto dimakamkan di anak tangga menuju Pacimatan Imogiri. Makam tersebut dapat dikenali dengan bentuknya yang tidak rata. Anak tangga tersebut tidak seperti bentuk anak tangga lainnya, sehingga membuatnya menjadi mudah untuk ditemukan. Tumenggung Endronoto memiliki nama asli Ngabehi Martojoyo. Beliau adalah putra dari Tumenggung Wiroguna, panglima perang kesayangan Sultan Agung. Sebelum dikenal sebagai pengkhianat kerajaan dari Mataram, ia adalah seorang punggawa yang pernah membantu Sultan Agung, terutama dalam menaklukkan Demak dan wilayah sekitarnya. Pengkhianatan Tumenggung Endronoto kepada Sultan Agung membuat sang punggawa akhirnya dijatuhi hukuman mati. Menurut cerita lisan dari Serat Kondo, jasad Tumenggung Endronoto dipotong menjadi beberapa bagian. Bagian kepala Tumenggung Endronoto dipancangkan di alun-alun Jayakarta sebagai peringatan bagi VOC. Kemudian kakinya dibuang ke laut sebagai simbol pengusiran dari tanah Jawa. Sedangkan badannya dikubur di makam raja-raja yang berlokasi di Imogiri sebagai penghinaan bagi Tumenggung Endronoto. Hukuman ini merupakan bentuk kemarahan dan kesedihan Sultan Agung atas pengkhianatan yang telah merugikan Mataram secara besar-besaran. Pengkhianatan yang telah dilakukan Tumenggung Endronoto kepada kerajaan Mataram membuatnya dianggap sebagai musuh bagi seluruh rakyat Jawa. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa Jan Pieter Kun berhasil diculik oleh Laskar Mataram di tengah berkecamuknya pertempuran. Kemudian tubuh Jan Pieter Kun dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kabarnya bagian kaki kemudian dikubur di daerah Bendungan Hilir, Jakarta. Kepalanya yang dipenggal kemudian dikirim ke Mataram. Kepala tersebut dikubur di bawah salah satu kaki tangga di komplek makam Imogiri. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang menaiki tangga menginjak makam Jan Pieter Kun sebagai bentuk penghinaan. Ada sekitar 409 anak tangga di komplek makam Imogiri, dan menjelang puncak menuju makam terdapat undakan batu yang tidak rata yang mesti diinjak pengunjung. Di bawah batu undakan anak tangga itulah konon ditanam sosok yang penuh teka-teki hingga saat ini.
Dari area belakang komplek Pajimatan Imogiri tadi, aku kemudian menuju ke area depan, melintasi makam khusus untuk seniman dengan kondisi jalan yang menurun cukup curam. Setelah menitipkan kendaraan di lokasi parkir yang tersedia, aku pun segera menuju ke bagian atas dari komplek makam Pajimatan Imogiri. Ratusan anak tangga siap menyambut dan cukup membuat nafas tuaku tersengal-sengal. Beginilah lokasi percabangan dari bagian tengah komplek makam Pajimatan Imogiri. Di bagian barat terdapat komplek khusus bagi keluarga Kasunanan Surakarta, sedangkan di bagian timur terdapat komplek khusus bagi keluarga Kasultanan Yogyakarta. Dan aku pun langsung menuju ke arah komplek khusus bagi Kanjeng Sultan Agung, yang terdapat anak tangga dalam tanda kutip istimewa dan fenomenal. Tepat di depan gerbang Supiturang inilah Tumenggung Endronoto dikuburkan. Dan di atas sana merupakan komplek makam dari Kanjeng Sultan Agung. Bentuk anak tangganya berbeda dengan kebanyakan anak tangga lainnya, seolah memang dijadikan penanda dan pembeda. Entah siapapun yang dibaringkan di sini, aku tetap berdiam diri, berharap segala kebaikan tercurah kepadanya. Dan begitulah kisah serta sejarah. Begitu banyak makna-makna tersirat yang terkandung dan hanya diperuntukkan bagi yang mau berpikir dan merenungkannya.